Halo guys, balik lagi dengan saya Arga Muhammad Rizky. Di sini saya akan mewawancarai toko plafon yang ada di daerah Cicahem, Kota Bandung. Saya di sini akan membahas lebih lanjut tentang masalah plafon, masalah penutup atap untuk melindungi konstruksi bangunan. Tanpa pikir lama, mari kita masuk. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arga Muhammad Rizky. Panggilan Arga. Panggil Arga. Bebas lah. Terus asal saya dari Sukabumi. Dari kota Sukabumi. Dulu saya alumni dari SMK 1 Sukabumi. Sekarang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, ngambil prodi yaitu prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Ya, 2021. Sekarang lagi semester 1. Sekarang Arga sama dengan arsitektur nggak? Beda. Jurusan arsitektur ada di UPI? Ada. Oh beda lagi. Ya beda jurusan gitu, beda prodi. Kalau PTB itu hampir sama kayak teknik sipil. Oh kalau teknik ini mah apa? Bangunan apa namanya? Pendidikan teknik bangunan. Teknik bangunan mah lebih ke sipil. Ya, Teknik sipil. jadi kayak teknik sipil tapi keguruannya gitu. Ya. Ya nanti juga Saya mengajar ya. nah, nanti kita juga lulusannya bukan sarjana teknik tapi SPD. sarjana pendidikan. Kita juga menempuh kayak pelajaran psikologi. Di sini Arga pribadi mau ini ngeberesin tugas akhir video gitu dari ya mata kuliah ilmu bahan bangunan yang semester 1. Itu ya tugasnya itu kayak kita tuh survei bahan bangunan gitu, minimal satu bahan lah misalkan. Contohnya di buku ini kan ada plafon ya, ada plafon, ada rangka ini, Ada kusen aluminium. Nah mungkin dari Arga pribadi di sini insya Allah bakal ngambil tentang plafon, dan dari Sipta Saya ngambil kusen Kusen aluminium boleh. mungkin dari Arga dulu ya sekarang Pak. Boleh, Nanti dari sekarang lanjut ya, mungkin Arga mau bahas tentang plafon nih Pak, mau tahu gitu. Boleh. Plafon tuh sebenarnya apa sih gitu Pak, plafon tuh? Ya kalau plafon sendiri sih sebenarnya penutup rangka kuda-kuda ya. Kan kuda-kuda tuh kalau langsung ekspos, apalagi sekarang kuda-kuda baja ringan, kan modelnya jelek ya, banyak skrup apa segala, acak-acakan lah, belum kelihatan genteng apa segala, belum kelihatan areng. Kalau nggak dikasih plafon kan ya secara estetika juga Ya, nggak bagus kan. bagus, ya. Jadi fungsi plafon sendiri ya itu sih sebetulnya untuk ya untuk estetika, ya juga untuk misalkan takutnya apa ya, kalau nggak pakai plafon langsung atap gitu kan, ada debu apa lagi ya. tidur bisa ini tuh kan, bisa langsung kena mata atau apa gitu. Itu sih sebetulnya fungsi utamanya. Jadi dari unsur keamanan dan estetika pun ada Ya fungsinya. keamanan dan estetika. Jadi fungsinya berarti keamanan, estetika, banyak mungkin apa ya di plafon. Banyak lah. Fungsinya. Terus langsung plafon ya kan bentuknya kurang lebih gini lah. Lanjut di sini jenisnya nih Pak, kan plafon tuh banyak ya Pak. Setahu Warga ada plafon GRC, ada plafon asbes, plafon triplek. Nah, kira-kira di toko Bapak ini nih kira-kira ada plafon apa aja sih gitu? Kalau yang di toko kita sih lebih spesialis ke plafon PVC ya. Oh ya. Karena plafon ya sekarang plafon PVC itu termasuk barang baru ya. Karena belum semua banyak kenal gitu dengan namanya plafon PVC. Yang orang lebih kenal kan dengan plafon gypsum ya. Gypsum atau sebelumnya dulu mungkin bukan asbes, semacam asbes lah barangnya itu ya. Atau juga triplek gitu ya. Kalau yang ini, yang plafon PVC ini sebetulnya untuk menutupi kelemahan plafon yang dulu sebelumnya udah ada. Misalkan contohnya dari plafon dulu kebanyakan pakai plafon gypsum. Nah, gypsum itu kan banyak kelemahan dari pemakai plafon gypsum itu. Rata-rata keluhannya adalah dia kalau kena lembab atau kena air dia cepat jamur ya. Jamur, nanti lama-lama hancur. Kalau udah hancur kadang-kadang si skrup sama gypsum udah copot ya udah akhirnya ambrol. Itu kelemahan dari gypsum. Kedua kelemahan yang dari gypsum itu
dari berat jenis gypsumnya. Itu kan gypsum itu berat ya. Oh, tebal itu. Ya tebal dan memang solid lah ya. Kalau ketebalan mungkin hampir sama ya. Hampir sama. Plafon PVC itu 8 mili, ini 9 milian lah. Cuman si gypsum ini solid gitu si dalamnya. Kalau plafon PVC kan ada rongganya. Oh, berongga. Jadi otomatis dari beban si material sendiri, si gypsum itu punya kelemahan di bebannya yang berat. Si plafon PVC dia punya kelebihan ringan karena dia di dalamnya ada rongga-rongganya. Terus juga kenapa sih sekarang jadi ada terobosan dengan plafon PVC? Jadi si plafon PVC ini dia apa ya, lebih ke kepraktisan dalam segi pemasangan. Karena kalau gypsum itu pasang itu gypsum dipasang, sambungan dikasih tekstil, didempul. Nah itu kemungkinan itu dari finishingnya jelek ya. Kalau yang belum terlalu paham dia belum terampil. Kalau yang belum terampil itu bisa hasilnya bisa galing gitu kan, atau korodok lah gitu ya. Tapi kalau dari plafon PVC itu karena dia tidak ada pekerjaan finishing, setelah ditempel dia langsung jadi akhirnya dia lebih rapi gitu. Terus kelebihan lain dari plafon PVC, ini saya benar gak maksudnya yang ditanya ini bukan yang saya jawab, jadi kelebihan Ya, ini masuk buat masuk. Terus jadi di kelebihan plafon PVC itu dia hasil finishing ya, dia itu bisa berbagai macam motif gitu, banyak motifnya. Jadi berbagai macam motif gitu, berbagai bisa macam milih gitu. motif bisa milih. Tapi kalau gypsum kan kita mau bikin motif garis-garis, motif bunga, motif batu, motif awan, finishingnya gimana gitu kan. Itu jadi akhirnya kan ya susah juga lah kalau itu. Kalau ini kan motifnya sudah berbagai macam, sudah tersedia gitu. Gitu pilihannya sangat banyak ragam motifnya gitu. Mungkin itu sih di antara yang kelebihan si plafon PVC. Lanjut mungkin untuk barangnya nih Pak, kan Bapak juga otomatis di sini dapat barangnya tuh dari mana sih? Kira-kira kan kalau misalkan besi rata-rata dari Cilegon ya, dari itu. Nah, kalau Bapak nih dapat barangnya dari mana gitu? Kalau yang plafon PVC sendiri itu sebenarnya ya impor Cina sih langsung. Biasanya dia langsung kontaineran datang ke sini. Ya udah jadi sih barangnya. Jadi biasanya ya langsung importir, langsung kirim barang dari Cina gitu. Beda dengan gypsum. Kalau gypsum itu kayak banyak di Cikarang, di Bekasi itu ada pabriknya gitu yang langsung produksi di kita gitu. Kalau plafon PVC ini mungkin setahu saya sih sampai sekarang belum ada pabrik yang memang khusus dia mencetak bahan plafon PVC di Indonesia. Berarti buat plafon PVC ini ya impor gitu ya Pak ya? Langsung impor ya, dari itu impor dari Cina sih. Oh, dari Cina. Untuk ukurannya mungkin Pak nih, ukurannya kan rata-rata plafon ada yang 40 kali 60, 30 kali 30, ada yang langsung selembar semeter kali berapa misalkan. Nah, untuk PVC ini ukurannya kira-kira custom atau bagaimana sih Pak? Kalau lebar sih itu rata-rata sih yang di pasaran itu sekarang kebanyakan 20 cm. Ada juga yang 30 cm, cuman sekarang kayaknya barangnya agak susah ya yang 30 cm. Jadi kebanyakan sekarang yang 20 cm lebarnya. Kalau panjang itu biasanya rata-rata di kebanyakan di 4 meter panjangnya. Cuman ada juga sih yang menyediakan yang 3 meter ada, yang 5 meter ada, yang 6 meter ada. Itu tergantung mereknya ya yang menyediakan variasi panjangnya. Berarti ya rata-rata panjang gitu ya, panjang lebar 20 ke atasnya mungkin lebar 20, panjangnya rata-rata 4 meter lah. 4 meter ke bawah mungkin ada ya Pak ya. Kalau 4 meter ke bawah berarti motong dari 4 meter itu. Mau 3 mau 2 ya tinggal motong dari situ ya. Kita lanjut ke untuk merek. Kalau misalkan dari plafon PVC ada merek sih Pak? Misalkan merek dari apa misalkan itu? Banyak mereknya. Oh banyak. Jadi nggak cuma satu produk doang misalkan merek ini doang gitu? Enggak berarti? Enggak, kalau banyak. ini sangat banyak mereknya, yang mulai dari yang mungkin merek yang merek yang paling pertama ada di Indonesia itu ya Sunda Plafon namanya ya. Sunda Plafon. Itu pelopornya di Indonesia. Kesininya masih banyak, ada Japapon, ada
Nusa Home, ada Bring Home, ada AMH, ada JW, ada Suma. Berarti Sangat banyak. Banyak betul. Sangat banyak. Kalau untuk dari kualitas nih dari Bapak pribadi gitu, untuk kualitas mereknya yang paling untuk benar untuk kualitas kira-kira merek apa dari Bapak? Yang menyarankan gitu dari Bapak, saran dari Bapak merek? Yang saya sarankan sih dengan kualitas yang cukup, harga ekonomis pakai merek AMH. AMH. Iya, pakai AMH itu harganya ekonomis, nggak terlalu tinggi. Dari segi kualitas juga cukup lah, karena kekuatan plafon kalau udah ditempel sih hampir sama semua lah ya. Dari jenis merek apapun kalau udah ditempel mah nggak akan kelihatan merek apanya, dan nggak ada kecantum gitu merek AMH atau merek apa, ya udah semua udah sama aja sih kalau udah dipasang. Kelihatan ya plafon PVC gitu. Iya, berarti udah plafon PVC aja. Berarti AMH itu import juga sama? Semua merek juga, semua merek import. Berarti Indonesia belum ada gitu dari Indonesia. Yang setahu saya sih belum ada yang produk pabriknya di Indonesia belum ada. Mungkin lanjut ke kualitas dulu. Untuk harga nih Pak, kan ada bermacam-macam harga nih. Kalau boleh tahu nih sebagian saja gitu, misalkan 3 atau berapa gitu. Pengen tahu nih harganya kira-kira berapa plafon PVC dari kualitas yang biasa saja sampai yang terbaik mungkin. Kalau tahu. Dulu itu pernah ada dengan ketebalan. Nah, ini ketebalan tadi belum kita bahas. Ketebalan ini ada 2 macam ya di kita ini, ada PVC yang tebal 6 mili sama yang 8 mili. Nah, cuman lambat laun kesini itu yang 6 mili itu jarang diminati gitu, karena mungkin terlalu lentur ya. Jadi akhirnya yang kesini itu di ketebalan di 8 mili. Untuk masalah harga itu range-nya kurang lebih, kalau yang 6 mili itu ada yang jual di harga sekitar 15.000 lah yang 6 mili. Cuman barangnya juga kalau yang 6 mili sekarang udah susah, dan saya juga nggak punya barang yang 6 mili. Yang ada 8 mili. Yang 8 mili itu rata-rata di harga per lembarnya itu 72.000 ya. Per lembar. Per lembarnya, atau per meter larinya sekitar 18.000 lah. Kalau di meter lari dikali 4 meter itu jatuhnya 72.000. Ada juga yang jenis-jenis yang eksklusif. Eksklusif itu si stikernya itu dia biasanya laminate itu lebih bahannya ngedop ya. Bahannya ngedop dan timbul tekstur. Jadi kalau kayak motif kayu dia ada tekstur kayunya. Berarti jika dipegang itu nggak rata gitu. Dipegang nggak rata. Kayak betul. ada yang bertekstur gitu. Betul, ada teksturnya. Nah, itu harganya lebih mahal. Kalau yang tadi kan yang 18.000 per meter atau 72.000 per meter itu 70.000 per lembar yang 4 meteran itu glossy. Rata-rata itu glossy. Tapi kalau yang eksklusif itu harganya di 23.000 per meter lari. Jadi kalau 4 meter jatuhnya di kurang lebih 90.000-an lah ya. Si per lembar panjang 4 meter. Itu yang tipe eksklusif tadi. Eksklusif. Mungkin lanjut untuk pertanyaan terakhir apa ya, untuk cara pemasangannya nih Pak. Kalau harga juga kayak kepo gitu Pak, kayak pengen tahu gitu. Apakah cara pemasangannya tuh sama kayak plafon-plafon biasa atau ada cara tertentu gitu? Kalau ini mungkin hampir sama dengan kayak pasang lantai parkit ya, ada lidahnya dia ngunci gitu. Ada ngunci karena dia untuk nutup dia rangka. Kalau rangka sih sama lah dengan yang plafon yang lainnya. Cuman kalau yang plafon PVC ini dia dipasang satu, nanti ada lidahnya. Nah, itu kan nanti kan ada skrup kalau contohnya. Nah, ini kan ada lidahnya ya. Jadi nanti ada rangka holo. Anggaplah ini holo ya. Nah, gini holo rangkanya. Nanti dia itu disekrup ke sini. Nah, cara pasangnya. Nanti kan si skrup ini kelihatan ya dari bawah. Nah, ini nanti dia akan ketutup dengan yang berikutnya. Berarti ditempel lagi gitu. Iya, ini masuk. Nah, ini nanti masuk. Jadi si skrupnya nanti bakal hilang. Karena ketutup yang PVC yang berikutnya. Itu sih sebenarnya lebih sederhana dibanding yang
pasangan plafon yang lain. Oh, berarti Nah, bising. ini setelah pasang udah langsung jadi gitu, udah langsung kinclong lah. Oh, udah. Udah langsung bagus. Untuk perawatan pun gampang mungkin ya Pak ya. Perawatan juga ini mudah. Perawatan paling juga apa ya, kalau gypsum itu kan dia kusamnya cepet ya. Terus debu juga apa ya, nempel gitu ya. Tapi kalau yang ini karena bahannya bahan PVC, ya kalaupun ada debu-debu ya itu tinggal pakai kemoceng juga udah hilang lah Berarti gitu. perawatan pun mudah. Perawatan gitu. lebih mudah. Mungkin ya untuk pertanyaannya dari plafon cukup mungkin Pak segitu ya. Mungkin abis ini Arga pengen lihat-lihat mungkin ya untuk motif-motif untuk bahannya. Ya mungkin dari Arga cukup dari segitu. Terima kasih untuk jawaban dari Bapak, sangat memuaskan gitu, sangat memuaskan. Terima kasih untuk memenuhi tugas akhir Arga gitu. Mungkin dari Arga sekian, terima kasih. Ya, sama. Mungkin sekian dari saya, segitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Untuk kali ini silakan like and subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.